Kembali ke masa kuliah. Kembali dihadapkan pada pilihan dua bunga kampus. Aku langsung memberikan 200 kepada Shen Xiaohua. Lalu aku mengangkat celana dalamku dan mengejar Su Xiaohua. Bukan karena pinggangnya ramping, kakinya panjang, dan memiliki 36 derajat. Tapi karena di kehidupan sebelumnya. Gadis bodoh ini mencintaiku seumur hidupnya. Dia tidak hanya menyatakan cintanya kepadaku di depan umum saat pesta kelulusan. Bahkan tidak segan menjual harta keluarganya untuk membiayaiku. Sebaliknya, di kehidupan sebelumnya, aku mengejar seorang wanita selama 15 tahun. Dia tidak hanya selalu menganggapku sebagai wanita rendahan. Bahkan menjebakku hingga di penjara. Dan akhirnya memesan sebutir kacang tanah. Dengan suara tembakan yang menyebar ke setiap sudut penjara. Sekelilingku berubah menjadi ruangan gelap gulita. Dan ada sentuhan yang tak terlukiskan di telapak tanganku. Terdengar suara napas seorang wanita di telingaku. Aku baru menyadarinya kemudian. Perlahan menarik kembali tangan yang memegang sesuatu yang besar. Lalu tiba-tiba bangkit. Aku melihat sekeliling dengan wajah terkejut. Hanya ada sedikit cahaya lilin yang redup. Pandanganku akhirnya tertuju pada meja samping tempat tidur. Perlengkapan tidur lengkap. Dan di tempat tidur masih terbaring seorang wanita. Pinggang ramping seperti ular air. Ditambah sepasang kaki panjang yang indah berbalut stoking putih ketat. Di mana ini? Bukankah aku sudah dihukum mati? Siapa lagi wanita ini? Aku panik. Dengan tatapan ketakutan, aku menjelajahi setiap sudut ruangan. Kalender di meja menunjukkan tahun 2008. Sebutir keringat dingin menetes di dahiku yang telanjang. Aku perlahan turun dari tempat tidur. Membuka tirai dan melihat pemandangan malam kota di luar jendela. Aku sangat mengenalnya, Luo. Universitas Luo Heng. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan pahitku. Aku kembali melihat gadis di tempat tidur. Seketika aku menarik napas dingin. Karena gadis itu hanya mengenakan sehelai kain penutup. Bentuk tubuhnya terlihat samar. Menunjukkan dengan jelas makna kata, wanita cantik. Tubuhku bergetar setelah melihat wajah gadis itu dengan jelas. Susuke, salah satu dari 10 bunga kampus Universitas Luo Heng. Kenangan masa lalu menyerbu pikiranku. Aku tiba-tiba berbalik. Dan melihat dalam ingatanku. Kamera yang merekam seluruh kejadian. Semua ini. Semua diatur oleh wanita itu. Dia ingin membuat Sukeke hancur reputasinya. Aku yang menyesal menarik rambutku sendiri. Penyesalan memenuhi hatiku. Ekspresiku menjadi serius. Seolah teringat sesuatu. Aku melihat spray yang bersih tanpa sedikit pun noda darah. Menghela napas berat. Aku duduk di tepi tempat tidur. Mengambil kamera dan mengeluarkan kartu memori dari dalamnya. Aku yang terlahir kembali sepertinya teringat sesuatu. Aku tersenyum. Kemudian aku memasukkan kamera ke dalam pakaianku. Sebuah rencana tiba-tiba muncul di benakku. Tapi saat itu juga, tempat tidur sedikit bergetar. Aku menoleh. Menemukan sudut mata Sukeke sedikit terbuka. Jari-jari lentiknya memainkan rambutnya. Dia membalikkan badan. Selimutnya jatuh. Pada saat yang sama, Sukeke juga terbangun. Keduanya saling pandang. Yang satu melihat bagian pribadi wanita itu. Yang satu melihat bagian pribadi pria itu. Udara seolah membeku. Yelin. Aku sedikit bingung oleh tatapan Sukeke. Bukan, kakak tidak sekejam itu. Bahkan mencaciku pun kau bisa mengenaliku. Dua orang telanjang dengan wajah canggung menghadapmu. Seketika. Sukeke. Tidak tahu harus menutupi bagian mana dari tubuhnya. Tempat mana? Kau dan aku? Aku menelan ludah. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Lalu tanpa sadar aku melirik gadis itu 2 kali. Tapi bagaimana mungkin gadis itu percaya? Aku berlutut di tempat tidur dan maju sedikit. Mencoba mendekati gadis itu untuk membuktikan sesuatu. Tapi Sukeke malah mundur. Dia memeluk erat pakaian di depannya. Dengan satu jari menunjukku, jangan mendekat. Ketidakpuasan dan keluhan duniawi membanjiri hati Sukeke seperti ombak. Air mata berkaca-kaca di sudut matanya. Aku seketika bingung. Aku memang tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam situasi seperti ini, bahkan jika dewa datang, kau tidak akan bisa menjelaskannya. Aku memasang wajah sedih. Lebih baik pasrah saja. Baiklah, Keke. Anggap saja aku melakukannya. Bagaimana? Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Pergi, kata Sukeke sambil bangkit. Dia mengambil pakaianku dan melemparkannya dengan keras ke wajahku. Kejadian hari ini kita anggap tidak pernah terjadi. Sukeke terisak. Menyeka air mata di sudut matanya dengan jari.
Tapi mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Lalu aku diusir dari kamar. Di kamar hanya tersisa Sukeke yang menunduk. Mencari sesuatu yang tidak diketahui. Sukeke menggeledah seluruh ruangan. Tapi tidak menemukan kantong kecil. Dia menangis lebih keras, Yelin. Bajingan itu, jangan-jangan dia tidak membawa apa-apa? Aku yang diusir keluar pintu, menghadapi angin dingin di koridor. Aku merasa merinding. Aku menghela napas pasrah. Terlahir kembali di kehidupan ini, namun dalam situasi yang begitu memalukan. Tapi untungnya, aku tidak merusak Sukeke seperti di masa lalu. Tapi tepat ketika aku baru saja menghela napas lega, ponselku berdering. 5 kata di ponsel itu sangat mencolok. Dewi Shenzusin. Aku tersenyum pahit. Tapi segera, secercah keyakinan muncul di sudut mataku. Lalu aku mengangkat telepon, Yelin. Foto dan videonya, sudah kau ambil belum? Kalau sudah, cepat kirimkan padaku. Kali ini aku akan memberimu hadiah. Antarkan sarapan untukku selama seminggu. Aku mendengarkan suara yang sangat familiar itu dan tiba-tiba mengerti. Lalu sudut bibirku berkedut, sudah diambil. Mendengar itu, Shenzusin sangat gembira. Aku bahkan bisa mendengar sorakan dari sebuah kamar asrama melalui telepon. Kalau begitu, antarkan padaku pagi ini. Besok aku akan mempostingnya di forum kampus. Hanya aku yang boleh menjadi bunga kampus. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Tapi jangan terburu-buru dulu. Karena kameranya tidak akan kuberikan padamu. Lalu aku menutup telepon. Setelah menenangkan diri, aku kembali ke asrama. Keesokan paginya, sebuah kotak hadiah merah di atas meja menarik perhatianku. Sial, aku lupa. Aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untuk si bunga teratai putih itu. Nanti sore aku akan mengembalikannya. Sial, jam 7.40. Aku ada kelas jam 8 pagi. Mengatakan itu, 6 orang mengenakan pakaian mereka. Lalu berlari kencang seperti kereta ke gedung pengajaran. Memasuki kelas. Aku mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Tapi tidak melihat orang yang kuharapkan. Sukeke tidak datang? Hatiku tenggelam. Tapi aku juga sudah menebak kira-kira. Di mana Sukeke sekarang? Melihat Yelin berjalan ke arahnya. Liu Qingqing tersenyum meremehkan, Zusin, lihat cepat. Dia masih membawa kotak hadiah ini. Sepertinya ini edisi terbatas YSL. Shenzusin memanyunkan bibirnya dengan sombong. Letakkan hadiahnya. Aku memaafkanmu atas kejadian kemarin. Cepat berikan videonya padaku. Aku yang tadinya ingin mencari tempat duduk, tertegun sejenak. Berhenti di tempat dan melihat Shenzusin berakting. Baiklah, aku tahu kau menyukaiku. Jangan katakan hal-hal itu lagi. Aku mengerti, aku tahu perasaanmu. Tapi aku harus menghukummu dengan baik. Mulai sekarang, kau tidak boleh mengantarkan sarapan untukku selama seminggu. Tapi aku malah mengucapkan 2 kata, bodoh. Kau memaki siapa? Liu Qingqing langsung membalas. Wanita ini juga bukan orang baik. Di kehidupan sebelumnya, demi mengejar Shenzusin, tidak sedikit yang kuberikan pada Liu Qingqing. Apa aku berbicara denganmu? Terlalu percaya diri. Yeling, apa maksudmu? Kau jelas-jelas tahu hari ini ulang tahunku. Mengatakan itu, Shenzusin mengalihkan pandangannya ke lipstik edisi terbatas. Aku tidak percaya hadiah ini kau berikan kepada orang lain. Aku tersenyum, apa maksudmu hari ini ulang tahunmu? Jika aku membeli hadiah, itu berarti untukmu? Apakah setiap hadiah hari ini harus diberikan kepada Shenzusin seumur hidup? Aku mengeluarkan lipstik dari kotak hadiah. Saya melambaikan tangan di depan Shenzusin. Melihat ekspresi jijik Shenzusin, saya tersenyum santai. Lalu bersama teman sekamar, saya duduk di sisi lain di barisan belakang 6 kursi berturut-turut. Hati Shenzusin terasa hampa. Bahkan saat pelajaran, Shenzusin merasa sedikit tidak fokus mendengarnya. Kata-kata guru seperti kentut. Shenzusin bergelut dengan pikirannya cukup lama. Akhirnya dia tidak tahan dan mengirim pesan ke Yeling. Ponsel saya yang duduk di barisan belakang bergetar berkali-kali. Saat dibuka, ternyata itu pesan dari Shenzusin. Yeling, sebenarnya ada apa denganmu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sudahlah. Kalau tidak mau video ya sudah. Bisakah kamu lebih lapang dada? Saya beritahu kamu. Jika kamu terus begini, saya benar-benar akan marah. Rentetan pesan itu hampir membuat otak saya macet. Dasar munafik. Tamu yang memakannya pun pasti akan memuntahkannya. Saya mau tanya. Apa kamu sering menato katak di tubuh berudu? Shenzusin di depan layar tertegun sejenak. Dia menyerahkan ponselnya kepada Liu Qingqing. Apa maksud Yelin dengan perkataan ini? Liu Qingqing melirik pesan itu lalu menarik sudut bibirnya. Menato katak di tubuh berudu.
Kamu pamer pada ibumu. Shen Zuxin tercengang. Setelah akhirnya sadar, amarahnya langsung meluap. Yelin, apa kamu laki-laki? Kamu tidak bisa bicara baik-baik dengan saya? Jangan bicara sinis begitu. Saya melihat Shen Zuxin dan semakin ingin tertawa. Mengenai pesan Shen Zuxin, saya sama sekali tidak berniat membacanya. Liu Qingqing menepuk bahu Shen Zuxin. Apa bagusnya Yelin ini? Uang tidak punya. Penampilan tidak punya. Kalau dilihat-lihat, Yelin bukan apa-apa. Bukankah kakak senior Chen sangat baik padamu akhir-akhir ini? Dia punya uang dan status. Jauh lebih baik dari Yelin ini. Penghiburan Liu Qingqing. Sepertinya langsung memberi semangat pada Shen Zuxin. Saya, salah satu bunga kampus Universitas Luoheng yang terhormat. Mengapa harus menerima perlakuan dari orang bodoh? Cahaya senja menyelimuti kelas. Bel pulang berbunyi. Seluruh siswa di kelas berhamburan keluar. Shen Zuxin yang berjalan di tengah menundukkan kepala. Matanya tampak ragu. Dia ingin menoleh untuk melihat apa yang sedang dilakukan Yelin. Jangan menoleh. Kalau kamu menoleh, itu sama saja memberinya muka. Apa kamu tidak mengerti? Liu Qingqing membaca pikiran Shen Zuxin. Qingqing menarik lengan Shen Zuxin. Shen Zuxin mendengar perkataan Liu Qingqing. Hatinya mengeras. Lalu dia segera mempercepat langkahnya. Dia keluar dari kelas tanpa menoleh ke belakang. Beberapa teman sekamar melihat Shen Zuxin. Lalu melihat Yelin. Lau Liu, wanita jahat Shen ini sepertinya sangat sombong. Apa kamu tidak benar-benar mau bicara dengannya? Lepaskan saja dalam sehari. Entah kamu yang brengsek. Atau saya yang bodoh. Saya mengangkat bahu acuh tak acuh. Melepaskan dalam sehari? Bagaimana mungkin? Siapa yang tahu rasa sakit yang membekas dari kehidupan sebelumnya? Saya keluar dari kelas. Saya dan teman sekamar berjalan berlawanan arah. Sendirian berjalan di koridor yang disinari cahaya senja. Yeling, kamu tidak makan bersama kami lagi? Saya melambaikan tangan, kalian pergilah. Pangeran akan menemui putri. Saya menyentuh rambut jamur saya. Lalu saya datang ke salon rambut Yi Jianmei. Bibi tua itu menyisir rambut saya dengan sisir. Anak muda, mau model rambut apa? Apa yang keren? Cepa atau model mangkuk? Sudut bibir saya berkedut, Bibi. Potonglah sesuai yang saya katakan. Pertama begini, lalu begitu, lalu begini, maka akan oke. Bibi tua itu mengerti, begini, begitu, ya? Lalu begitu lagi. Setengah jam kemudian. Seorang mahasiswa laki-laki yang rapi dan segar. Keluar dengan tenang dari salon. Selanjutnya, saya mengembalikan lipstik. Lalu saya membeli satu set pakaian gaya Korea yang longgar. Ditambah sepasang sepatu kanvas yang bersih. Saya tersenyum tipis di depan cermin. Bajingan berpendidikan seharusnya seperti ini. Di luar pusat perbelanjaan. Shen Zuxin dan Liu Qingqing turun dari Porsche 718. Di belakang mereka ada seorang laki-laki berjas. Zuxin, pria tampan itu sangat tampan. Liu Qingqing menunjuk ke depan. Shen Zuxin mengikuti arah jari-jarinya dan melihat jauh. Tapi mengapa semakin dilihat semakin akrab? Sepertinya dia Yelin. Mana mungkin? Liu Qingqing segera memakai kacamatanya dari dalam tas. Namun setelah benar-benar melihat wajah asli pemuda itu, mulut Liu Qingqing terbuka membentuk huruf O. Benar-benar dia. Liu Qingqing berpikir sejenak. Sudut bibirnya melengkung penuh kemenangan, saya tahu. Dia pasti menyuruh orang mencari tahu di mana kita makan malam. Lalu berpakaian seperti ini untuk mencari Zuxin. Anak ini benar-benar berusaha keras. Dia melakukan ini bukan untuk menarik perhatianmu, Zulili? Shen Zuxin mengangguk. Malam itu, dia masuk ke pusat perbelanjaan dengan lengan pria berjas di sampingnya. Namun tanpa mereka tahu, arah saya sangat berbeda dengan mereka. Saya datang ke warnet Sing Sing dekat sekolah. Tempat saya pertama kali bertemu Sukele. Sukele adalah bunga tirani sejati. Tidak hanya mahir dalam coding. Dia juga bisa menggambar. Sekaligus seorang gadis pecandu internet sejati. Merokok, minum, dia bisa semua. Warnet juga bisa dibilang separuh rumah Sukele. Saya masuk warnet. Saya melihat sekeliling dulu. Tak lama kemudian, saya melihat gadis paling bersinar di antara kerumunan. Gadis dengan rambut putih bersih. Di tangannya ada rokok. Tapi di mulutnya ada permen lollipop. Tulang selangka di atas gaunnya sangat jelas. Bahkan bisa terlihat lekukan di antara gunung-gunung. Saya menarik napas dingin. Saya ingin menantang kelemahan saya. Saya melihat ke penjaga warnet, nomor 13. Mesin ini untuk semalam, berikan saya 10 permen lollipop. Gadis penjaga warnet dengan riasan mata smokey mengangguk.
Tapi dia sangat baik. Baru setelah beberapa saat dia rela mengulurkan tangan yang memegang kartu. Pria yang sangat tampan. Saya yang memakai masker berhasil melakukannya. Posisi 13. Gadis itu sepertinya tidak merasakan. Ada orang yang datang di sampingnya. Dan masih menggerakkan mulutnya seperti gatling. Di samping, saya memegangi dahi, antara tertawa dan menangis. Bukankah ini Jai Chow Plus? Pengantin bisu saya sudah berhadapan. Tapi mungkin ini karena keluarga. Sukle sudah ceroboh sejak kecil. Tapi dia selalu bertengkar dengan saya. Mungkin inilah keunggulan Sukle. Dia bisa, demi ketidaksukaan saya, berhenti merokok dan tidak menyentuh alkohol. Sebaliknya, dia menjadi seseorang yang mencintai seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Bukan karena hanya suka. Sambil berpikir, saya membuka Kiki. Saya memposting status Kiki dengan perasaan. Tidak ada cinta yang abadi. Yang ada hanyalah saya yang jatuh cinta berkali-kali. Masa lalu tidak pernah saya genggam. Malam ini ditakdirkan untuk bertemu di KTV. Liu Qingqing dan Shen Zuxin sedang memperhatikan status Kiki ini. Status ini, sudah saya bilangkan. Dia tadi pagi pasti sengaja membuatmu kesal. Meja berbunyi nyaring karena ditepuk Liu Qingqing. Tapi Shen Zuxin agak tidak percaya diri. Saya rasa tidak. Entah kenapa, ada yang aneh. Gadis di warnet Sing-Sing melepas headphone-nya. Menutupi pipinya dengan ekspresi kesal. Apa game ini masih bisa dimenangkan? Marah sekali. Ikan buntal kecil itu mematikan Dot. Membuka Kiki Speed. Membuat sebuah ruangan. Membuka rekrutmen. Saya yang duduk di seberang melihat sebuah wasir 8 arah. Tapi setelah sekian lama, seluruh ruangan hanya kedatangan satu akun pemula. Namanya Fujiwara Hiroshi. Sukle mengetik dengan kesal, anak kecil. Kalau pemula jangan datang ke ruangan kakak. Jangan sampai nanti kamu bahkan tidak bisa mengecap knalpot kakak. Sukle mengunyah permen lollipop sambil melihat layar. Detik berikutnya, matanya melotot seperti lonceng tembaga. Di kotak dialog hanya ada satu kata, mulai. Anak nakal, cukup sombong. Tapi tidak sampai 1 menit. Sukle tercengang, bagaimana bisa menikung secepat ini? Setiap tikungan. Mobil papan pemula itu sangat menempel tikungan. Dan setiap kali keluar tikungan, sangat mulus. Sukle dikalahkan telak oleh sebuah mobil papan. Mau lagi, dewa balap? Wajah Sukle membeku. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memulai putaran kedua. Peta yang sama. Akhir yang sama. Perbedaan tidak semakin kecil. Malah semakin besar. Gadis itu mati rasa. Dia melepas earphone. Menatap tajam alamat IP di layar. Sukle dari Sing-Sing Internet Cafe bangkit seperti pegas. Dia menggembungkan pipi, tinju kecilnya membantumu. Siapa sebenarnya yang membuatku tersingkir? Dewa balap, kemampuan mengemudimu sepertinya tidak terlalu bagus ya? Sambil berkata begitu, aku melepas maskernya. Wajah yang rupawan. Seketika menusuk hati Sukle. Bibir Sukle tidak bisa tertutup sesaat. Entah mengapa. Melihat Sukle di depanku. Di pupil mataku. Kelembutan yang sudah lama tidak terlihat tidak bisa lagi ditahan. Aku mengambil sebatang lollipop dan memasukkannya ke mulut Sukle. Lalu dengan hati-hati mengambil rokok dari tangan Sukle. Dan mematikannya perlahan. Kurangi merokok. Tidak baik untuk kesehatan. Nanti makan lollipop saja. Itu lebih baik. Melihat orang di depannya yang telah mengambil kesuciannya. Sukle seketika merasakan kekesalan yang tak terhingga. Dia sangat ingin bicara. Tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Maaf, aku tidak datang mencarimu secepatnya. Saat itu kau sedang marah. Seberapa banyak pun yang kukatakan, itu tidak akan berguna. Sekarang, beri aku waktu untuk menjelaskan, oke? Sambil berkata begitu, aku mengeluarkan sekantong lollipop. Dan meletakkannya di depan Sukle. Sekarang agak miskin. Hanya bisa memberi sebanyak ini. Nanti kalau aku sudah banyak uang, iklan lollipop. Sukle menggosok matanya. Lalu mendengus dingin, gila. Aku benar-benar lega di dalam hati. Aku mengenal Sukle dengan baik. Mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Apa yang ingin kau jelaskan? Maafkan aku. Aku melihat seluruh tubuhmu. Sukle memukul kepalaku dengan kepalan tangan. Kau benar-benar gila, ya? Meskipun aku dipukul, aku masih senang. Tentu saja tidak. Jika kau bersedia. Aku bisa menceritakan asal-usul masalahnya. Tak lama kemudian, aku menceritakan kronologi kejadian kepada Sukle. Meskipun Sukle tanpa ekspresi sepanjang waktu.
Tapi tatapan matanya tidak bisa berbohong. Ketajaman di matanya perlahan memudar. Jadi kamera itu tidak merekam apa-apa. Aku juga tidak melakukan apa-apa padamu. Kita berdua dibius. Sukele menggigit bibirnya. Jadi kau benar-benar tidak menyentuhku? Aku menyatukan kedua tangan. Sungguh tidak. Lihat, di ranjang itu bahkan tidak ada darah. Bagaimana mungkin aku melakukan itu padamu, kan? Mendengar itu, pipi Sukele sedikit menghangat. Telinganya tanpa sadar memerah. Melihat ekspresi lugu Sukele ini, aku tertawa kecil. Kedua orang itu hanya saling memandang tanpa bicara. Mengganti kacamata. Mengganti gaya rambut. Cukup mirip manusia. Sukele mengerucutkan bibirnya. Sambil mengulum lollipop, dia melihat ke arah komputer. Melihat kedua mata Sukele. Pikiranku melayang kembali ke pesta kelulusan di kehidupan sebelumnya. Sukele yang mabuk menarik lengan bajuku sambil berteriak. Yelin, mengapa kau tidak bisa menyukaiku? Meskipun kau melihatku sekali saja. Tapi aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tidak peduli. Sukele memukulkan kedua tinjunya ke dadaku. Tinju kecilnya melayang keras. Bahkan dengan air mata, kau hanya bisa menyukaiku di kehidupan ini. Kau harus menyukaiku bahkan setelah mati. Dominan itu memang dominan. Tapi dia juga sangat mencintaiku. Aku tersenyum santai. Hanya menatap Sukele dalam diam. Selama waktu berikutnya, Sukele seperti bayi yang penasaran. Dia menunjuk-nunjuk dan menggambar di layarku. Kenapa kau begitu cepat? Kenapa kau bisa berbelok dan keluar tikungan dengan begitu mulus? Hei, dan ini juga. Tentu saja aku juga dengan sabar menjawab satu persatu. Mungkin karena terlalu asyik. Di antara kami berdua hanya tersisa jarak masuk. Keluar. Aku bahkan bisa merasakan napas Sukele. Sementara humor dan kecerdasanku sesekali sering membuat Sukele tertawa. Terutama ketika 36D itu bergoyang. Rambut gadis itu terus-menerus menyentuh tanganku. Rasa gatal dari sentuhan rambut di tangan membuatku tanpa sadar menghangat. Sukele juga bisa merasakan sedikit keintiman ini. Tapi sama sekali tidak merasa jijik. Meskipun Sukele terlihat seperti gadis nakal. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya. Dia memiliki batasan yang jelas untuk segala hal. Terutama masalah antara pria dan wanita. Bagaimanapun, dengan bentuk tubuh dan penampilan Sukele, pengagumnya mungkin bisa mengular sampai ke Prancis. Tapi, Sukele tidak pernah menerima hadiah dari laki-laki. Hal ini sangat berbeda dengan Shen Zuxing. Kau lapar? Ah. Pertanyaanku yang tiba-tiba membuat Sukele sedikit bingung. Aku melihat Sukele dengan ekspresi polosnya. Tersenyum, jangan main game lagi. Aku akan mengajakmu makan. Makan? Kepala Sukele mengangguk seperti palu goyang. Aku tersenyum dalam hati. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di area jajanan mal. Aku menarik Sukele ke sebuah warung mie. Menggosok-gosokkan tangan. Dengan hati-hati menggenggam tangan Sukele. Cuaca sedingin ini masih memakai rok mini. Sudah hampir musim dingin, kau tahu? Genggam tanganmu agar lebih hangat. Aku tersenyum dan melepaskan tanganku. Lalu menoleh ke arah pemilik warung. Bos? 2 mangkuk mie kecil? Pedas, tanpa daun bawang, tanpa ketumbar. Tapi pakai bawang putih. Sukele menatapku dengan ekspresi bingung. Sungguh aneh. Apakah seleramu terlalu mirip denganku? Atau kau tahu apa yang kusukai? Katakan, apakah kau tertarik padaku? Aku mendorong bahu Sukele. Sudahlah. Cepat duduk. Setelah mengatakan itu, aku tertegun. Kedua telingaku yang memerah karena dingin. Dibalut oleh 2 tangan kecil. Sudah kubilang aku tidak berhutang padamu. Seketika tangan Sukele kembali masuk ke lengan bajunya. Aku menyentuh telingaku. Kehangatan itu masih ada, dan senyum lembut muncul di pipiku. Baiklah, nanti akan ada saatnya kau berhutang padaku. 2 mangkuk mie panas di atas meja mengeluarkan uap. 2 suapan mie pedas masuk ke perut. Dinginnya musim dingin sepertinya tidak lagi begitu menusuk. Sukele selesai makan mie. Lalu mengambil lipstik untuk sedikit memoles riasan. Tapi kekuatan tangan kecilnya tidak terkontrol. Seketika lipstik itu patah. Sukele melihat lipstiknya. Lalu diam-diam memasukkannya kembali ke dalam tas. Namun dalam sekejap, tangan Sukele ditarik. Ayo, aku ajak kau beli sesuatu. Sukele sedikit bingung. Melihat tangannya yang kugenggam. Keduanya berlari di mal pada malam hari. Lalu masuk ke toko lipstik YSL. Di luar mal, nona muda. Apa maksudmu? Belum juga mau pulang bersamaku? Shen Zuxin menghela napas.
Kau pulang duluan saja. Aku akan jalan sebentar untuk menghilangkan bau alkohol. Baiklah, kalau begitu pulanglah lebih awal. Setelah mengatakan itu, Liu Qingqing kembali ke bar. Bos, tolong berikan aku satu kotak set lipstik edisi terbatas. Sukele melihat satu kotak dan lipstik di konter. Harganya tidak ada yang di bawah 500. Tangannya seketika gemetar. Kau gila? Untuk apa kau datang ke toko ini membeli lipstik? Mahal sekali. Sukele dengan hati-hati menarik lenganku. Tapi aku tidak peduli dan malah membayar dengan santai. Sebuah kotak hadiah yang indah diserahkan kepadaku. Aku ingin membeli kebahagiaanmu, tidak boleh? Aku melihat ekspresi terkejut Sukele. Sudahlah, ini hanya hadiah. Anggap saja ini permintaan maafku atas kejadian di hotel sebelumnya. Seketika tinju kecil Sukele menjadi keras. Tinju kecil itu langsung menghantam pahaku. Kalau kau menyebut soal hotel lagi, aku akan langsung merobek mulutmu. Baik, baik, tidak akan kubahas lagi. Sekarang kau tidak merasa bersalah lagi, kan? Sukele mengerucutkan bibir kecilnya. Namun nadanya sama seperti nasi ketan yang lembut. Ini bukan masalah rasa bersalah. Aku tidak pantas menerima hadiah semahal ini darimu. Yeling, tahukah kamu? Meskipun memberi hadiah, seharusnya saling memberi. Tidak bisa hanya karena aku mematahkan satu lipstik. Kau membelikanku satu lipstik. Lalu bagaimana jika rumahku hilang? Apakah kamu juga akan membelikanku rumah? Kata-katanya biasa saja. Namun aku merasa kata-kata ini, seperti melodi cinta, mengguncang batinku. Baik, di pusat perbelanjaan. Keduanya berjalan berdampingan. Dan saat itu juga, aku melihat sosok yang familiar. Berdiri di depan sebuah kafe. Dia mengenakan gaun malam yang sangat menawan. Namun di balik kecantikannya, ada ekspresi terkejut. Yeling, aku sedikit mengangguk. Lalu aku menarik lengan baju Sukele. Dan menarik Sukele, ingin keluar dari pusat perbelanjaan. Namun sedetik kemudian, tanganku tiba-tiba ditarik. Yelin, sekarang kamu bahkan tidak menyapaku lagi. Kemudian, seekor jerapah dengan dagu terangkat berdiri di depanku. Dia langsung menghalangi jalanku. Yelin, tidakkah kau merasa ada sesuatu yang harus kau jelaskan padaku? Aku sedikit tidak sabar. Apa urusanmu denganku? Shen Zuxin menggertakkan giginya. Kemarin aku mengirimimu begitu banyak pesan. Kenapa kamu tidak membalasku? Dulu kamu tidak seperti ini. Melihat ekspresi Shen Zuxin yang merasa benar sendiri. Aku berkata dengan acuh tak acuh, tidak ingin membalas, tidak ingin membalas. Mendengar itu, Shen Zuxin hampir menggerus gigi gerahamnya. Dalam pandangan sekilas, dia menyadari ada seorang gadis di sampingku. Pupil matanya sedikit melebar. Sukele. Sukele memang sudah menjadi bunga kampus. Penampilannya dingin dan anggun. Dia sama sekali bukan tipe yang manis seperti dia. Meskipun tipenya berbeda. Pada akhirnya ada satu hal yang sangat berbeda. Shen Zuxin memandang dada Sukele yang berisi itu. Lalu melihat dadanya sendiri yang kecil. Namun segera, kotak lipstik di tanganku menarik perhatian Shen Zuxin. Shen Zuxin tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menunjuk ke kotak lipstik. Dengan mata yang kembali memancarkan ketulusan White Moonlight. Yeling, aku tahu hari ini kamu tahu ulang tahunku. Jadi lipstik ini masih disimpan untukku, kan? Sudut bibirku berkedut, kenapa kamu begitu percaya diri? Bagaimana kalau kamu tebas saja? Shen Zuxin mengerucutkan bibirnya. Bagaimana mungkin? Itu bukan untukku. Apa kamu akan memberikannya padanya? Sambil berkata begitu, Shen Zuxin mengulurkan jari. Dan menunjuk hidung Sukele. Alis Sukele sedikit berkerut. Dia tanpa sadar mengepalkan tangan kecilnya. Aku menggelengkan kepala, jangan salah paham. Memang seperti yang kamu pikirkan. Shen Zuxin masih cemberut. Aku tahu kamu pasti menyiapkannya untukku. Jangan salah paham. Memang seperti yang kamu pikirkan. Yeling, kamu pasti marah padaku, kan? Namun detik berikutnya, aku meletakkan kotak hadiah itu dengan mantap di tangan Sukele. Lalu aku menarik lengan baju Sukele dan berbalik pergi. Sukele seperti anak kecil yang penurut. Mengikutiku dari belakang. Jangan pergi. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Aku tidak menyuruhmu pergi. Kenapa kamu pergi? Shen Zuxin berbalik dan berlari kencang ke depan mereka berdua. Dia mengepalkan tangannya. Suaranya sedikit tercekat, Yeling. Kamu sudah mengejarku begitu lama. Kenapa kamu berhenti mengejarku begitu saja? Namun aku, tanpa perubahan ekspresi dan detak jantung. Dengan tenang mengucapkan, kamu tidak sebaik dia.
Hanya itu saja. Setelah mendengar kalimat ini, mata Shen Zuxin tiba-tiba kehilangan fokus. Dia berdiri terpaku di tempat. Aku dan Sukle melewatinya dan keluar dari pusat perbelanjaan. Namun dari belakang terdengar suara, Yelin. Dengan perilakumu yang seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkanku. Aku awalnya tidak ingin peduli dengan kegaduhan ini. Namun tangan yang memegang lengan baju itu tiba-tiba kosong. Selesai. Aku tiba-tiba berbalik. Dan mendengar suara tamparan yang sangat nyaring. Tamparan Sukle itu tepat mengenai pipi Shen Zuxin. Shen Zuxin terpukul hingga kehilangan akal. Dia menatapku tanpa daya. Melihatku yang perlahan mendekat. Nada suaranya tidak bisa menyembunyikan tangisan. Kenapa kamu memukulku? Penindas. Yelin, dia memukulku. Penindas. Sukle dengan santai membuka lipstik pemberianku. Dan memoleskan riasan merah di depan Shen Zuxin. Kemudian dia berbalik, menatapku sambil tersenyum. Sangat cantik. Tapi, Tuan Muda, kamu tidak perlu sampai main tangan. Ekspresi Sukle berubah. Lalu dia menatap Shen Zuxin yang terjatuh karena tamparannya. Karena dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Bandul di benakku sedikit bergetar. Dia tidak pantas mendapatkan cintaku? Sepertinya memang begitu. Dengan semakin banyaknya tatapan di sekitar. Aku melangkah maju. Melindungi Sukle di belakangku. Tentu saja aku tahu sifat Sukle. Siapapun yang membuatnya kesal, dia akan memukulnya. Di kehidupan sebelumnya, selama Shen Zuxin menunjukkan perlawanan berlebihan padaku, Sukle pasti akan memberinya pelajaran. Dan setiap kali aku akan memarahi Sukle, Sukle juga akan sangat tulus. Namun pada kali berikutnya, Sukle akan tetap memukul Shen Zuxin. Setiap kali dia berjanji akan berhenti, tapi selalu terjadi lagi. Air mata kecil berputar di mata Shen Zuxin. Dia menggigit bibirnya, menatap Yewu. Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku mengeluarkan uang makanku dari lengan baju. Lalu, meletakkan 2 lembar uang 100 yuan di tangan Shen Zuxin. Maaf, temanku agak kasar. Pergi periksa ke dokter sendiri ya. Setelah berbicara, aku menarik tangan Sukle. Dan meninggalkan tempat kejadian yang disaksikan banyak orang ini. Melihat uang 200 yuan di tangannya. Dan melihat punggung kedua orang yang pergi itu. Air mata pun mengalir di pipi Shen Zuxin. Di persimpangan asrama putra dan putri. Aku melepaskan lengan baju Sukle. Mataku melirik tangan Sukle. Kenapa kamu tiba-tiba menampar wajahnya tadi? Nada bicaraku sedikit pasrah. Karena aku tahu. Ayah Shen Zuxin yang pemarah itu. Mungkin akan datang menemuiku. Saat aku khawatir. Sukle malah berbalik. Dia mengerucutkan bibirnya. Aku sebenarnya sangat tidak suka gadis seperti dia. Dan aku merasa sangat senang bersamamu. Jadi, kita seharusnya berteman, kan? Aku merasa dia mengganggumu. Aku hanya ingin membalaskan dendamu, tidak boleh? Di bawah cahaya lampu, satu sisi mulut Sukle menggembung seperti bakpao kecil. Dia mengeluarkan 200 yuan dari tasnya. Dan dengan hati-hati menyelipkannya ke sakuku. Kenapa kamu yang membayar untuk orang yang kupukul? Jangan kembalikan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan berteman denganmu. Melihat penampilannya seperti ini, aku selalu merasa seperti kami berdua sedang bersumpah persaudaraan. Baik, baik. Sudah larut, cepat kembali dan istirahat. Raja Bolosye, aku tertegun. Bagaimana kamu tahu aku bolos? Sukle mengembuskan napas ke jarinya. Berjinjit dan dengan lembut menyentuh dahiku. Karena aku juga sangat memperhatikanmu. Kembali ke kamar asrama. 5 pria besar bertelanjang kaki dengan sandal jepit. Sedang minum bir. Dan makan sate. Beberapa orang menoleh melihatku. Hampir membuatku terkejut, kakak. Kamu tampil begitu tampan, mau mati? Aku berdiri kaku di ambang pintu. Merasa tidak nyaman karena ditatap. Aku menelan ludah, itu tatapan itu. Mengerti kan? Sudah berubah. Jangan, Kak Jie. Di kelas pagi. Adik kelas, boleh minta kikinya? Tidak, kakak kelas, aku sudah punya orang yang kusuka. Lin Huan-Huan menghitung dengan jarinya, ye tua. Ini sudah gadis ke-9. Yang meminta kontakmu. 2 lagi. Aku bahkan harus menggunakan jari kakiku untuk menghitungmu. Shen Zuxin secara alami juga. Menyaksikan proses Yelin diminta kontak oleh orang lain. Kecemburuannya entah kenapa muncul. Saat ini aku melihat buku. Sambil menyerap ilmu. Sambil mengatur pikiran tentang rencana masa depan. Halo, adik kelas. Namaku Kiki. Bisakah kita berkenalan? Beri aku Kiki,
Aku bersumpah serapah dalam hati. Saat aku berpikir bagaimana menolaknya, seorang gadis cantik duduk di sampingku. Lin Huan melebarkan matanya, melihat pemandangan indah yang bergelombang itu. Dia menarik napas dingin. Kakak kelas, apakah kamu benar-benar menginginkan Kikinya? Gadis itu tersenyum ramah. Dia mengangkat alisnya sedikit. Ternyata itu adik kelasku. Maaf mengganggu, maaf. Aduh, memalukan sekali. Mengatakan itu, Kiki mengambil buku dan menutupi wajahnya. Lalu kembali ke tempat duduknya. Melihat Sukele yang seperti bidadari, Lin Huan dengan bodohnya menyeka air liur dari sudut mulutnya. Hai, susu, bunga kampus. Dia menarik lenganku. Seketika mendekat ke telingaku. Bocah sialan, di mana kau kenal gadis cantik itu? Tamparan Lin Huan mendarat di wajahku. Dia menatap Sukele dengan penuh kasih. Adik kelas, bagaimana aku harus bernyanyi? Menurutku, teman sekelas, kamu harus lebih pengertian sekarang. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Wajah Lin Huan menegang. Dengan senyum dingin, dia membawa tasnya dan berjalan ke barisan belakang. Aku melihat Lin Huan dari jauh mengacungkan jari tengahnya. Entah kenapa, ada perasaan tak berdaya seperti buang air besar di jalan. Aku tersenyum dan menoleh, bagaimana bisa kamu? Namun, tatapan mata kami berdua bertemu saat itu. Aku terdiam. Sukele mengedipkan matanya. Sebuah lesung pipi terbentuk di pipinya. Ada apa, teman sekelas Yelin? Lanjutkan bicaramu. Seketika, setengah kalimatku yang tersisa tidak bisa keluar. Kenapa tidak bicara? Kepala kecil Sukele mencari ke kiri di depanku. Mencari ke kanan. Dia memanyunkan bibirnya dan juga menggembungkan pipinya. Apakah kamu sangat populer? Begitu banyak gadis meminta kontakmu, sepertinya. Teman lawan jenismu tidak akan berkurang satu pun tanpaku. Kata-kata gadis itu penuh kecemburuan. Aku mengeluarkan sebuah permen lollipop dari tasku. Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sukele mengecap permen di mulutnya. Seolah berkata, aku memaafkanmu. Bukankah mata kuliah pilihanmu sejarah? Kenapa kamu ada di sini? Sukele mengangkat bahu. Mata kuliah pilihan seseorang adalah sejarah. Jadi aku mengganti mata kuliah untuk menemaninya. Tapi sepertinya seseorang tidak terlalu senang. Kalau begitu aku pergi saja. Sukele meregangkan tubuhnya. Membentuk lengkungan yang memikat. Dia meninggalkan tempat duduknya dan bersiap untuk pergi. Tapi begitu dia bangkit, aku menggenggam pergelangan tangannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu menemaniku. Sinar matahari sore menimpa wajah keduanya. Efek tindal muncul di ruang kelas yang luas. Debu-debu halus melayang bagai bunga-bunga yang menghiasi. Pemuda itu menggandeng tangan gadis itu. Gadis itu menoleh ke samping, tampak bangga. Tatapanku dari wajah Sukele perlahan meluncur ke kakinya. Sepasang kaki indah yang terbalut stoking putih itu. Aku meliriknya 2 kali, wajah kecil Sukele sedikit memerah. Kamu lihat apa? Ada nafsu di matamu. Kamu orang jahat. Aku tertawa kecil. Menarik Sukele kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, aku menutupi paha Sukele dengan jaketku. Memakai pakaian sesedikit ini tidak tua, ya. Bisakah nanti lebih sering memakai pakaian yang lebih tertutup? Sukele menyipitkan mata dan dengan malas berkata, baik. Lain kali aku akan memakai lebih banyak. Shen Zuxin yang duduk di barisan belakang merasa bingung. Melihat kemesraan Yelin dan Sukele. Hidungnya tanpa sebab terasa perih. Dalam kebingungan, bel pulang berbunyi, tas Kele, berikan padaku. Hari ini ada 7 atau 8 buku yang dibagikan di kelas pilihan. Lumayan berat, aku bantu membawanya. Baik, terima kasih. Lain kali aku akan mentraktirmu menonton film. Tanganku mengambil tas Sukele. Keduanya berjalan keluar kelas berdampingan. Shen Zuxin tertegun lama setelah mendengar bel. Dia bangkit dan tanpa sadar berseru, Yelin. Aku sangat lelah. Tolong ambilkan tasku. Setelah sekian lama, Shen Zuxin menoleh. Dan melihat tempat duduk Yelin kosong. Air mata hampir tak terbendung di sudut matanya. Sampai di bawah gedung asrama. Aku naik dulu, ya. Istirahatlah lebih awal. Jangan pergi ke warnet lagi tengah malam. Tenang saja, aku pasti akan pergi. Bisakah lebih patuh? Sukele tertawa kecil. Baiklah, aku tahu. Kamu juga pulang lebih awal. Jangan hanya menyuruhku istirahat. Aku mengangguk. Matanya penuh kasih sayang. Punggung keduanya kembali berpapasan.
dan kakiku melangkah ke sepeda. Yelin, setelah kelas sore, mau makan bersama? Aku berhenti sejenak. Sedikit memutar tubuhku. Di sudut mataku, terlihat mata gadis itu yang cerah. Sore ini teman sekamarku akan mengajakku karaoke. Sebuah ekspresi kecewa melintas di mata Sukele. Baiklah, aku mengubah suasana. Tapi jika itu kamu, menurutku dibandingkan dengan bersamanya, kamu lebih penting. Angin sepau-sepau berhembus. Gadis itu melihat pemuda itu semakin menjauh. Jadi, dia setuju? Aku bersepeda sampai ke perpustakaan. Aku mencari tempat yang tenang dan duduk. Aku mengeluarkan selembar kertas putih dan sebuah pena. Dan mulai mencoret-coret di atasnya. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan pada tahun 2008. Seketika, sebuah ide melintas di benakku. Tahun 2008 berarti iPhone 3 akan dirilis. Tentu saja, ponsel itu sendiri bukan intinya, melainkan layar sentuh. Daya tarik utama smartphone adalah layar sentuhnya. Ini bisa memberikan pengalaman bermain game dengan berbagai indera. Aku, yang sedang fokus dengan akrilik. Sebuah benda hijau tua muncul di benakku. Fruit Ninja. Bagiku yang di kehidupan sebelumnya adalah ahli papan atas, aku bisa melakukannya. Tapi aku mengelus pantatku, mengerti. Aku tidak punya uang, teman. Saat memikirkan itu, ponselku berdering. Aku mengangkat telepon. Suara di ujung telepon sana bersih dan lembut. Sedang apa? Aku, yang telah brainstorming sepanjang sore. Mengusap keningku. Di perpustakaan, sore ini aku memikirkan beberapa hal. Sekarang agak pusing. Kalau begitu lihatlah keluar jendela. Aku menatap keluar dengan bingung, melihat sekeliling. Di persimpangan, seorang gadis berdiri di kejauhan. Mengacungkan dua jarinya. Dia memberiku tanda, PAC. Aku memiringkan kepala, sedikit terkejut, lalu bangkit dan bergegas turun. Sukele juga mempercepat langkahnya. Berlari kencang menuju perpustakaan sambil memegang payung. Di pintu masuk perpustakaan, mereka berdua berdiri bersama. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku sudah bilang, aku sangat memperhatikanmu. Aku menahan tawa. Dengan santai mengambil payung dari tangan Sukele. Lalu keduanya melangkah menuju kantin. Di kantin, aku memesan beberapa piring makanan yang disukai Sukele. Baru saja meletakkan makanan di meja. Gadis kecil ini sudah mulai pamer. Mulut kecilnya mengunyah-ngunyah. Persis seperti anak kucing yang kelaparan dan pusing. Mungkin karena makan terlalu cepat dan merasa sedikit gerah. Sukele juga melepas jaketnya. Mataku langsung dengan cepat turun dari bibir jari kecilnya. Penyerapanmu bagus sekali. Semua daging ini tumbuh di sana. Melihat sumpitku di meja yang tidak bergerak sama sekali. Sukele merasa ada yang tidak beres. Dia mengerucutkan bibirnya, kamu tidak makan? Sukele diam-diam menarik kembali sumpitnya. Aku tertawa, cepat makan. Semua ini untukmu. Kalau tidak cukup, akan kupesankan lagi. Sukele segera mengambil sepotong. Paha ayam yang berlumuran saus. Menyelipkan ke dalam mulutnya. Dia memegang wajahnya seolah ingin terbang ke surga. Enak. Sukele mengunyah tulang sisa makanan di mulutnya. Kepala kecilnya mengangguk. Gadis kecil, makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Sambil berkata begitu, aku juga mulai menggunakan sumpitku. Aku mengambil sepotong daging yang ukurannya tidak terlalu besar atau kecil. Hidung kecil Sukele mengernyit. Dengan sedikit canggung menatapku. Apa yang ingin kamu lakukan? Merebut dagingku? Melihat Sukele. Aku diam-diam mengambil daging dari sumpit. Dan memberikannya ke Sukele. Yang rakus makan. Makan yang besar. Sukele terkekeh, baiklah, makan cepat. Aku bukan anjing kecil yang menjaga makanannya. Mengatakan itu, Sukele membungkus beberapa udang untukku. Apa yang kamu lakukan di perpustakaan sepanjang sore? Apa kamu benar-benar ingin jadi kutu buku? Aku menggelengkan kepala tak berdaya, mempersiapkan. Beberapa hal. Ada ide? Tapi banyak hal penting yang kurang. Sukele menggosok-gosokkan dua jarinya. Hal-hal penting? Kekurangan uang? Aku mengangguk. Sukele langsung meletakkan tasnya. Di atas meja. Kalau begitu, ambil saja sendiri. Ambil sendiri? Aku sedikit bingung. Tapi segera mengerti maksudnya. Yang kurang mungkin sedikit terlalu banyak. Sukele meneguk Sprite. Menatapku seperti kura-kura yang bodoh. Berapa banyak? Sedikit terlalu banyak. Itu? Aku diam-diam mengulurkan dua jari, 200.000. Ada di tas. Aku menggelengkan kepala.
200.000? Berapa? Sukele hampir memuntahkan sprite dari mulutnya ke wajahku. Tentu saja aku tahu. Sukele pasti tidak bisa membantu dalam hal ini. Tapi tidak ada salahnya dia tahu. Aku menunduk dan berpikir. Awalnya aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Sukele untuk membantuku. Lagi pula, takdir kami berdua sekarang hanya bisa dianggap sebagai pertemuan singkat. Tapi saat itu, telapak tanganku digelitik oleh jari kelingking. Ayahku meninggalkan satu rumah untukku sebagai mas kawin. Bisakah aku menjualnya dan meminjamkan uangnya padamu? Seketika itu aku terpaku. Sukele menunduk. Makan nasi dan lauk di mangkuknya sedikit demi sedikit. Dia juga sesekali mengangkat kepala. Mengintip ekspresi bodohku. Memperhatikan ekspresi sucinya ini. Danau di hatiku. Seperti dilempari batu kecil. Menimbulkan riak. Apa kamu tidak takut aku akan membawa kabur uangmu? Sukele menggelengkan kepala. Karena kamu bukan orang seperti itu. Mengapa kamu berpikir begitu? Menurutku kamu bodoh. Aku tidak bodoh, kataku sambil tersenyum. Kemudian, aku menopang dagu. Diam-diam memperhatikan cara makan Sukele. Terlihat sangat cantik, mulut kecil Sukele yang bulat saat makan. Bahkan matanya sengaja atau tidak sengaja berpura-pura polos. Saat bertatapan denganku. Melihat si tukang makan kecil di depanku. Sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Nanti jangan sembarangan meminjamkan uang kepada orang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Mulut Sukele yang tadinya masih mengunyah. Berhenti. Dia mengambil tisu dan menyeka sudut bibirnya. Kerja paruh waktu. Biaya hidupku semua aku cari sendiri. Karena aku dan keluarga sudah tidak ada hubungan lagi. Ekspresi Sukele menjadi muram. Aku merasa sedikit bersalah. Aku tahu Sukele dan keluarganya tidak akur. Tapi tidak menyangka. Dia bahkan tidak meminta biaya hidup dari rumah. Aku tiba-tiba merasa kasihan. Aku membuka sebotol air dan memberikannya padanya. Lalu, pekerjaanmu sekarang apa? Penyanyi kafe. Ekspresiku berhenti sejenak. Penyanyi kafe? Aku tidak merasa pekerjaan ini kotor. Tapi aku takut Sukele akan hancur dalam industri yang gelap ini suatu hari nanti. Sukele sepertinya juga tahu apa yang kupikirkan. Ayolah. Apakah kafe menghasilkan banyak? Kalau tidak, sulit untuk menghidupi diri sendiri. Aku mungkin tidak akan mencari uang dengan ini lagi setelah beberapa waktu. Mengatakannya, dia hanya bisa tersenyum paksa. Menggunakan ketegaran miliknya. Untuk membuat orang lain percaya padanya. Kele, bisakah kamu berhenti dari pekerjaanmu? Sumpit di tangan Sukele tidak dipegang dengan mantap. Dan jatuh ke meja. Apa kamu ingin mengatakan aku akan menafkahimu? Sukele tersenyum tipis. Yelin, terkadang tiga kata ini sebenarnya tidak keren. Karena setiap orang bisa memberikan janji. Apalagi kamu dan aku sekarang tidak punya kemampuan itu. Aku mengangguk setuju. Sementara itu, tanpa Yelin yang membawakan makanan untuk Shen Zuxin, dia hanya bisa patuh pergi ke kantin dan mengambil makanannya sendiri. Tapi ketika dia melihat antrean panjang di depannya, alisnya tanpa sadar mengerut. Antrean kantin selalu sepanjang ini. Liu Qingqing dan Shen Zuxin mengantre di belakang. Tak lama kemudian, keduanya merasa sangat keberatan. Shen Zuxin mengikuti ingatannya. Datang ke toko tempat dia dan Yelin makan pada hari pertama masuk universitas. Tapi di luar dugaan, dia melihat orang yang familiar itu. Hanya saja yang duduk di depan orang itu bukanlah dirinya. Dia awalnya milikku. Dada Shen Zuxin terasa sesak. Padahal aku adalah teman masa kecil Yelin. Padahal aku adalah orang yang menemani Yelin selama 10 tahun. Liu Qingqing berdiri di samping meja. Di sisi keduanya. Yelin, apa yang kamu lakukan? Seperti yang kamu lihat, ada masalah apa? Aneh sekali. Tapi yang kamu sukai adalah Shen Zuxin. Yelin, bukankah kamu menyukai Zuxin? Inikah yang kamu sebut cinta? Aku seperti melihat dua sapi betina. Menatap keduanya tanpa ekspresi. Karena kebencian yang tulus dari lubuk hati. Terutama terhadap Shen Zuxin, seolah hatiku sudah mati. Aku tidak punya alasan untuk terus bersikap baik padanya. Tanpa ada hasil. Mengerti? Aku tertawa mencela. Dahi Shen Zuxin bersandar di punggung Liu Qingqing. Dia menarik baju Liu Qingqing. Qingqing. Sudah cukup, ayo pergi. Shen Zuxin tidak mengerti. Padahal dulu seorang pria. Yang bisa dia caci maki dengan mudah. Tapi kata-katanya. Kini membuat matanya tanpa sadar berkaca-kaca. Liu Qingqing tampak bingung. Dia menggenggam erat tangan Shen Zuxin. Pergi kenapa?
Pria seperti ini pantas dimaki. Kalau tidak dimaki, aku yang memaki. Selanjutnya, dia melanjutkan versi 2 menitnya. Pidato yang berlinang air mata. Aku mengangguk acuh tak acuh. Setelah mengatakan semua ini, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu berhak menanyaiku? Atau, hak apa yang kamu miliki untuk menyalahkanku? Seketika, Liu Qingqing tidak bisa berkata-kata. Sukelei juga hanya mendengarkan dengan tenang. Dia ingin sekali menampar Liu Qingqing dengan keras, tapi dia menahan diri setelah mendengar kata-kata Ye Lin sebelumnya. Shen Zuxin menggigit bibirnya pelan. Ayo kita beli mie goreng saja. Shen Zuxin menarik baju Liu Qingqing. Dia sekarang hanya ingin pergi dari tempat yang membuatnya malu ini. Aku dengan santai memesan semangkuk pangsit. Lalu diam-diam menunduk makan pangsit di mangkukku. Aku menenangkan perasaanku. Lalu tersenyum melihat Sukelei di depanku. Kele, jika aku mengejar seorang gadis selama 10 tahun. Tapi tidak ada sedikit pun. Namun aku dari awal sampai akhir memiliki pemikiran untuk tidak menyerah sampai mentok. Apakah kamu akan berpikir aku sangat bodoh? Aku tidak menyangka. Sukelei menggelengkan kepala dengan sangat serius. Dia mengeluarkan sebuah permen lollipop dari sakunya. Dengan lembut membuka bungkusnya. Mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutku. Memberiku rasa kesukaanmu, tidak sayang? Sayang, tapi aku lebih tidak ingin kalian. Dia memegang permen lollipop rasa lain di tangannya. Memasukkannya ke mulutnya. Dan dengan riang mengedipkan mata di depanku. Aku terdiam sejenak sebelum sadar. Setelah makan, kamu mau kemana? Aku antar ya. Sukelei dengan hati-hati menarik-narik ujung bajunya. Seperti gadis kecil, dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku harus bekerja. Sudah jauh, pikiran kedua orang itu sangat berbeda. Aku ingin menemani Sukelei. Tapi Sukelei merasa anak laki-laki di depannya sudah sangat lelah. Dia tidak ingin seperti orang-orang yang melukai anak laki-laki di masa lalu. Yang terlalu banyak menuntut. Melihat senyum lembut anak laki-laki itu yang seperti angin musim semi. Bagi Sukelei yang sudah lama tidak merasakan cinta, dia sudah sangat puas. Akhirnya, aku mendekatkan wajahku ke wajah Sukelei. Lollipop di mulut keduanya bersentuhan pelan. Dan pemuda tampan itu sekali lagi masuk ke mata gadis itu. Gadis itu melepaskan kesombongan bunga dominan itu. Dia seperti kelinci yang ketakutan. Dengan panik memalingkan muka. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik orang itu 2 kali. Kalau begitu, aku akan mengantar teman baikku. Pria atau wanita? Sukelei menatapku, mengangkat alisnya dan memelototinya. Pipinya memerah, teman baik yang kau maksud itu aku ya? Aku menatap penuh kasih sayang pada gadis di depanku. Sambil tersenyum, aku berbalik dan menggenggam erat pergelangan tangan Sukelei. Meskipun pergelangan tangan Sukelei terbungkus pakaian. Tapi aku masih bisa merasakan sisa kehangatan itu. Sukelei baru saja ingin menolak. Tapi dia patuh mengangguk. Bunga dominan yang selalu mendominasi. Sepertinya juga bertemu dengan matahari yang akan membuatnya tunduk. Di bawah cahaya senja. Pemuda itu. Di tangannya ada tangan yang layak untuk digenggam. Rokok tidak lagi menyala di bibir gadis itu. Karena hatinya tidak lagi menderita. Di sisi lain, Shenju. Hatinya tenang di bawah bujukan Liu Qingqing. Tapi suaranya masih serak karena menangis. Ye Ling sepertinya benar-benar tidak menginginkanku kali ini. Ye Ling sekarang hanya tumbuh sedikit lebih cantik. Hanya vas bunga saja. Zuxin, di sampingmu ada orang yang lebih berkualitas. Tiba-tiba ponsel yang diletakkan di sudut meja bergetar. Shen Zuxin menatap Bai Chen dengan tatapan kosong. Pagi berikutnya. Di luar pintu perusahaan pinjaman. Berdiri sepasang pemuda dan pemudi. Nona Su, senang bekerja sama. Jangan khawatir. Uangnya akan segera bisa dikembalikan. Rumah itu tidak akan lama berada di tanganmu. Keduanya yang telah menyelesaikan transaksi juga meninggalkan perusahaan. Melihat uang di tanganku. Aku tenggelam dalam pikiran pribadi. Aku pasti akan mengembalikan uang itu dalam waktu 3 bulan. Membawa koper ini terlalu mencolok. Jadi aku masuk ke sebuah pusat perbelanjaan barang kecil. Membeli tas platipus. Xuanji memasukkan semua uang ke dalam tas. Lalu memakaikannya pada Sukelei. Sukelei mengernyitkan wajahnya. Wajahnya menunjukkan rasa jijik karena tas ini jelek dan merepotkan. Ye Lin, bisakah aku tidak memakainya? Sukelei memajukan bibir kecilnya. 2 jarinya menusuk-nusuk di depan dadanya. Menatapku dengan ekspresi sedih. Tinggal sedikit lagi air matanya menetes. Tidak apa-apa, ini justru akan menonjolkan kecantikanmu, kan? Aku membujuknya dengan samar.
Tapi Sukele juga mengangguk secara simbolis. Lalu berlari kecil masuk ke toko. Saat keluar, di tangannya ada tas Doraemon. Dia memasukkan separuh uang lainnya ke dalamnya. Lalu memakaikan tas itu padaku. Aku tersenyum tanpa sengaja, pilihanmu ini cukup bagus. Sukele menyeringai. Jadi yang ditonjolkan adalah kejelekanmu. Aku tersenyum elegan. Meskipun dia mengejek dirinya sendiri. Tapi aku merasa gadis di depanku sangat menggemaskan. Kau tidak takut aku orang jahat? Meminjamkan uang padaku begitu saja. Kau percaya tidak kalau sekarang aku akan membawa kabur uang ini? Sukele minum sebotol Sprite. Tangannya membentuk gerakan menembak ke arahku. Seorang gadis di sampingmu saja kau tidak berani memegang tangannya. Ada daging saja. Tidak berani makan, mana ada nyali untuk membawa kabur uang? Sambil berkata begitu, tangan Sukele seperti pistol. Menembak dahiku. Dia bahkan memberikan efek suara sendiri. Bersamamu sangat aman. Sudut bibirku berkedut. Tapi apakah aku diremehkan? Seketika aku menggenggam tangan kecil Sukele. Apa yang kau lakukan? Kau bilang aku penakut. Kalau begitu aku akan sedikit lebih berani. Sambil mengobrol, mereka berdua tiba di sebuah restoran hotpot. Sekarang masalah dana sudah teratasi. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Aku sambil. Secara tidak sadar menambahkan makanan ke piring Sukele. Sambil berpikir dalam benakku. Bagaimana memaksimalkan waktu? Mulut Sukele tidak pernah berhenti dari awal sampai akhir. Makanan di piring kosong lalu penuh lagi. Penuh lalu kosong lagi. Jangan disuapi lagi, sudah penuh. Sukele cemberut. Matanya melotot bulat. Kau sedang memikirkan apa? Jangan hanya menyuapiku. Kau juga makan sedikit. Sambil berkata begitu, Sukele mengambil sepotong daging domba. Dia meletakkannya di mangkuknya dan mencocol saus. Lalu mencari waktu yang tepat. Dengan dua jarinya, dia mencubit kedua pipiku. Mulutku menjadi seperti burung camar kecil. Sukele memasukkan sepotong. Daging domba berlema ke dalam mulutku. Dia juga mengangkat tangan kecilnya dan menepuk kepalaku. Baru kemudian dia tersenyum puas. Aku mengunyah daging domba di mulutku. Beban di hatiku entah kenapa terasa sedikit lebih ringan. Bukankah ini benar? Sukele melihat dahiku yang mengendur. Akhirnya gilirannya menjadi tuan rumah. Lalu semua makanan di hotpot. Satu persatu diletakkan ke piringku. Ada apa? Makan kau tidak bicara sepatah kata pun. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, kau sudah kenyang? Lihat, lihat. Kau mulai lagi. Tinju kecil Sukele mengeras. Lalu diangkat dan memukul kepalaku. Jangan berpikir bahwa kau menanggung semuanya. Di pundakmu sendiri. Akan membuatku merasa sangat ringan. Dan saat aku melihat ekspresi berpikirmu, aku juga akan memiliki banyak kekhawatiran. Karena aku juga sangat peduli padamu. Aku juga akan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Mengerti? Melihat ekspresi bingungku, Sukele tiba-tiba membungkamku. Apakah aku terlalu galak? Aku sering menghela napas dan menciutkan bahu. Tidak, aku tadi sedikit terburu-buru. Aku takut kau tidak mau memberitahuku, aku benar-benar tidak ingin memarahimu. Sukele tersenyum pahit. Dia seperti hamster kecil yang menunduk mengakui kesalahan. Dengan mulut menggembung dan kepala menunduk. Kedua tangan kecilnya diletakkan di antara kedua pahanya. Tidak berani bersuara. Tidak, aku juga menyadari. Aku seharusnya tidak menyembunyikan semuanya sendiri. Lagi pula, Sukele adalah gadis yang akan menemaniku sangat lama. Bahkan seumur hidup. Aku meminjam uang darimu. Karena aku akan mengerjakan sebuah proyek. Mungkin sekarang kau tidak begitu mengerti. Merasa aku sedikit terlalu berani. Tentu saja kau jangan khawatir. Aku pasti akan menebus kembali rumahmu. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa ditebus kembali, ya sudah, aku akan jadi milikmu saja. Sukele menunjuk hidungku. Detik berikutnya dia menunjuk dirinya sendiri. Kau yang membiayaiku. Sukele memutar matanya, aku juga bisa membiayaimu. Kata-kata Sukele yang setengah menggoda dan setengah tulus. Membuatku sedikit bingung. Sudahlah, jangan bercanda. Aku sedang membuat sebuah perangkat lunak lagi. Tapi kode, masalah desain, tempat, dan lainnya belum terselesaikan. Aku tidak tahu harus menyelesaikan yang mana dulu. Aku menyelesaikan perkataanku tentang ideku dalam satu tarikan napas. Namun di luar dugaan, Sukele sepertinya menjadi lebih sedih. Bunga dominan itu sekarang lebih mirip bunga aster. Ada apa? Aku sedikit bingung. Suara Sukele terdengar sedih. Kenapa kau menyuruhku jangan bercanda?
Kau pikir aku bercanda saat bilang aku akan membiayaimu? Aku tercengang. Ternyata gadis kecil ini peduli tentang hal ini. Bodoh, maksudku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu membantuku menghadapi badai? Tapi orang sukses mana? Yang tidak punya payung kecil di belakangnya? Aku membelai kepala Sukele dengan penuh kasih sayang. Baik, baik, baik. Sayangku, payung seperti kecil, mulai sekarang aku akan selalu membawanya. Kalian. Mendengar kalimat ini, hati Sukele terasa hangat. Dia tersenyum cerah, baik. Setelah makan mau kemana? Kau ada kelas sore ini? Kepala Sukele menggeleng seperti genderang ombak. Ada kelas, tapi aku ingin pergi ke warnet. Sukele mengambil sebatang bendera putih kecil dengan sumpitnya. Mengibaskannya dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, kalau mau main ya main saja. Nanti aku temani ke warnet. Warnet? Mataku berbinar. Warnet memang tempat yang bagus. Angin sungai di bulan November membawa sedikit hawa dingin. Keduanya turun dari taksi. Berdiri di persimpangan jalan di seberang warnet. Aku melepas mantelku. Menyelimutkan pakaian itu perlahan di bahu Sukele. Sukele merasakan mantel itu. Yang kehangatannya bukan miliknya. Dia mengangkat sudut matanya dan menatapku dengan tenang, aku tidak kedinginan. Pakai saja sendiri. Sambil berkata begitu, Sukele ingin melepas pakaiannya. Tapi Sukele tidak menyadarinya. Aku menekan tangannya dengan jujur di pinggangnya. Tidak dingin, mulut kecilnya pandai menipu. Aku menunduk. Kedua tanganku membungkus tangan kecilnya yang lembut dan meletakkannya di depan mulutku. Dengan lembut menghembuskan napas ke dalamnya. Aliran hangat menembus celah di antara jari telunjuk. Menyentuh telapak tangan Sukele. Lain kali pakailah lebih banyak. Setelah selesai bicara, aku menarik tangan Sukele dan menyeberang jalan. Saat berjalan, Sukele tidak lupa mengomel. Di satu sisi tidak membiarkanku memakai ini. Di sisi lain suka melihat hal-hal aneh ini. Bukankah ini untuk kamu lihat? Masuk ke kafe internet. Resepsionis kafe internet. Masih orang yang kutemui saat pertama kali datang. Halo, Nona. Mau sewa berapa lama? Aku langsung bertanya, apakah kalian punya bilik besar di sini? Setidaknya butuh 4 atau 5 komputer. Mungkin akan disewa selama 2 bulan. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon bos. Jika menyewa 2 bulan. Bukan resepsionis kecil sepertiku yang bisa menentukan harga. Mohon pengertiannya, Mas dan Mbak. Setelah tawar-menawar dengan bos. Harga akhirnya ditetapkan 4.000 per bulan. Setelah membayar, keduanya masuk ke bilik. Pemanas mengusir hawa dingin dari tubuhku. Saat ini aku merasa belum pernah sesegar ini. 2 bulan kemudian. Kita pasti akan menyambut kesuksesan pertama dalam hidup. Sukele mengangguk sambil tersenyum di samping. Dia berdeham pelan. Sepertinya dia juga menyemangati anak laki-laki itu dengan caranya sendiri. Sukele melepas mantelnya. Berbaring lemas di kursi gaming. Melihat komputer di depannya yang biasanya enggan dibeli. Sukele menatapku dengan tatapan kosong seperti kelinci kecil. Yeling, berikan aku komputer untuk bermain game. Kecanduan internet. Aku melihat Sukele berani bicara tapi sedikit ragu. Bicaranya polos. Raut wajahnya membuatku ingin tertawa. Aku melangkah maju. Dengan lembut mengusap kepala kecil Sukele. Tentu saja boleh. Tapi aku menggunakan komputermu. Apakah akan mengganggu pekerjaanmu? Mana mungkin. Jika suatu hari aku mengabaikanmu karena pekerjaan. Itu baru namanya kehilangan yang besar. Aku mengambil stiker dan menulis namaku. Lalu menempelkannya di komputer di depanku. Ini akan menjadi komputer pribadiku di masa depan. Melihat ekspresi ragu-ragu Sukele. Aku tersenyum, tidak apa-apa. Paling-paling. Aku akan menyuruh temanku membawakan 1 komputer lagi untukku. Setelah berbicara, aku tanpa pikir panjang. Menelepon Lin Huan-Huan, halo. Pinjamkan aku komputer dong. Beri aku lokasinya, dalam 1 jam pasti sampai. Sudah beres, kamu bisa main dengan tenang. Apa yang kamu lakukan? Aku menoleh. Tapi melihat Sukele di depan komputer. Tidak tahu sedang menulis apa. Aku mendekat. Baru menyadari dia menambahkan 3 kata setelah namaku. Yelin Sukele. Aku tersenyum manja. Gadis kecil ini benar-benar tahu cara menyenangkan hati laki-laki. Sukele tidak berbicara. Wajahnya hanya tersenyum tipis. Tapi di bawah cahaya lampu. Bulu mata lentiknya seperti bintang kecil. Berkedip-kedip. Aku terpaku. Aku sangat ingin melihat Sukele lebih lama lagi seperti ini. Kamu masih melihatnya? Jika kamu melihatnya lagi, aku akan...
Sukele bangkit dengan terburu-buru karena malu. Tapi saat itu juga, kaki gadis itu yang memakai sepatu hak tinggi sedikit terpelintir. Sebuah lampu di hatiku. Kursinya terbalik. Tapi di bawah kursi terbaring dua orang. Dada gadis itu menekan dada anak laki-laki itu. Di wajah anak laki-laki itu tertinggal jejak bibir merah menyala. Kedua tekanan itu membuatku terengah-engah. Perasaan pusing itu membuatku melihat Sukele dengan terpana. Warna merah di pipi Sukele adalah teman kuno di usia ini. Tidak kehilangan keseksian, tidak kehilangan kemudaan. Keduanya tanpa sadar mengerucutkan bibir. Hasrat fisik membuat tanganku tanpa sadar menekan pinggang Sukele. Sentuhan pinggang ramping itu hanya dengan menyentuhnya saja membuat bulu kuduku merinding. Sekumpulan adegan tidak pantas untuk anak di benakku. Melintas di benakku. Sukele melihat bekas lipstik di pipiku. Suhu ditarakan naik ke titik ekstrim. Tentu saja aku bisa dalam suasana seperti ini. Dan Sukele melakukan cinta dan pertukaran yang memuaskan. Tapi akal sehat masih mendominasi. Kamu tidak apa-apa? Aku bangkit setelah menyesuaikan diri. Dengan mudah mengangkat Sukele dalam posisi gendongan putri. Lalu meletakkannya di kursi kulit di samping. Sukele menghela napas. Tatapan matanya entah apa artinya. Seperti mengatakan, aku sudah memberimu kesempatan. Kenapa kamu tidak berguna? Aku melepas sepatu hak tinggi di bawah stoking hitamnya. Rasa sakit yang sedikit membuat Sukele mengangkat jari kakinya. Sakit ya? Sukele mengangguk pelan. Seperti anak kecil yang berbuat salah. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Tapi aku ingin ekspresi keras kepala yang kuat. Tanganku dengan lembut menekan pergelangan kaki Sukele. Sukele mengangguk pelan dengan kaki dirapatkan. Dia sedikit sedih karena sudah terlalu lama tidak memakai sepatu hak tinggi. Kakinya sedikit tidak kuat berdiri jadi terkilir. Sebenarnya kamu juga terlihat cantik memakai sepatu flat. Sukele mengangguk. Tapi menurutku memakai yang lebih cantik bisa membuatmu lebih terhormat di depan orang lain. Mendengar itu hatiku bergetar. Ternyata dia berpikir begitu. Tapi untungnya dulu aku sering memijat kaki Shenju. Untuk itu aku bahkan sengaja belajar pijat di tabib Tiongkok kuno. Jari-jariku dengan lembut menekan pergelangan kaki. Sakit? Bisakah lebih pelan? Kalau begitu aku pelan-pelan. Jari-jariku di pergelangan kaki Sukele. Dengan lembut memijat. Wajah merona Sukele terlihat samar-samar. Aku juga merasakan sentuhan betis gadis itu sepenuhnya. Kedua mataku terpaku menatap kedua kaki gadis itu. Sukele juga melihatnya. Tatapan mata yang sedikit bernafsu itu. Dia hanya tersenyum tapi juga menikmati. Apakah kamu sangat suka stoking hitam? Tidak. Aku juga suka stoking putih, warna kulit, dan jaring ikan juga bagus, Aku tertegun sejenak. Kata-kata apa yang baru saja aku ucapkan? Jika sekarang aku bilang aku sebenarnya tidak suka melihatnya, apakah kamu masih percaya? Raut wajahku yang malu membuat Sukele tertawa lebar. Semua itu. Aku mengangguk gila-gilaan. Negara belum makmur. Bagaimana bisa membicarakan percintaan? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menarik tanganmu dulu? Sudah menyentuh paha, aku terkejut. Aku menunduk melihat. Baru menyadari tanganku entah sejak kapan. Dari betis Sukele merambat sampai ke paha. Stokingnya terlalu licin. Begitu meluncur, langsung sampai ke paha. Sukele mengangguk dengan serius. Kedua matanya seperti melihat semuanya. Terlalu licin, meluncur dari bawah ke atas. Bagaimana kalau kamu meluncur di atasnya? Aku terdiam, otakku kosong. Apa? Ada hal sebaik ini? Tepat pada saat itu, pintu ruang e-sport ditendang terbuka. Nak, ayah sudah datang. Sialan, jangan pergi. Di luar, Lin Huan-Huan membawa komputernya. Anak-anak sudah dewasa. Akhirnya tidak seperti dulu lagi. Kembali sini, aku bangkit dan menuju pintu. Tapi pintu itu langsung dilasmati oleh Lin Huan-Huan. Aku terkejut. Nak, manfaatkan kesempatan ini. Ayah hari ini bahkan jika mati di luar, tidak akan membiarkan siapapun masuk. Aku kaget, sialan, kakinya terkilir. Aku pijat kakinya. Setelah mendengar itu, Lin Huan-Huan menyipitkan matanya. Salah paham, kata Lin Huan-Huan. Membuka pintu. Aku berkaca pinggang dan memutar mata dengan pasrah. Ketiganya saling memandang, suasana sangat canggung. Lin Huan-Huan berkata dengan kaku, aku salah paham. Kamu bilang mata besar itu. Melihat ini, Lin Huan-Huan meletakkan komputernya. Dengan tangan terkatup, kakak ipar, adikku salah paham. Sukele berkedip bingung. Kakak ipar? Sejak kapan aku jadi kakak ipar?
Kenapa aku tidak tahu? Aku menundukkan kepalaku ke kepala Lin Huan. Lalu, aku memaksakan senyum. Menatap Sukele. Untung dia tidak marah. Lin Huan menepuk bahuku. Yelin. Tadi, gadis di meja depan memberitahuku bahwa kamu memesan seluruh ruangan ini. Dan selama 2 bulan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku mengangguk. Lalu aku menceritakan rencanaku. Juga kepada Lin Huan. Ketiganya duduk di ruang e-sports yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saling memandang dan tersenyum. Hubungan yang baru dimulai ini, meskipun kecil, jauh lebih murni daripada banyak hubungan di dunia. Waktu berlalu hingga malam. Kele, jam segini kamu mau pergi kerja, kan? Aku akan mengantarmu. Kele mengangguk. Bersiap untuk berdiri. Sudah selarut ini, Kele masih harus pergi kerja? Aku tersenyum. Kalau tidak, menurutmu siapa yang akan membiayai proyek ini? Apakah uang jatuh dari langit? Lin Huan mengangguk setuju. Kele. Pinjam ya tua sebentar, 5 menit saja. Nanti aku kembalikan. Sukele sedikit terkejut. Dia hanya melihat. Yelin ditarik keluar kamar oleh Lin Huan. Di luar pintu, Lin Huan memberiku sebatang rokok. Melalui celah pintu. Dia melihat Sukele yang menunggu dengan tenang di dalam kamar. Bagaimana pendapatmu tentang gadis itu? Penampilannya lebih baik dari Shen Zuxin. Selera anak muda sepertimu memang jauh lebih baik daripada aku yang payah ini. Aku menghela napas, apa gunanya penampilan bagus? Sambil berkata begitu, aku menunjuk ke arah Lin Huan, berbagi perasaan. Lin Huan mengangguk tanpa bisa dipastikan. Tunggu sampai kakak iparmu dan kamu secara sah memiliki anak. Aku juga akan berusaha mencarikan adik ipar untukmu. Mataku berkedip, jangan pura-pura. Katakan, gadis mana yang kamu sukai? Senyum tipis muncul di wajah Lin Huan. Mungkin aku menyukainya. Namanya Xia Sui, dari jurusan seni pertunjukan. Sudut bibirku terangkat. Saat itu, hatiku bergejolak. Karena aku ingat dengan jelas. Wanita ini bukan orang baik. Telapak tanganku. Dengan agak serius menepuk bahu Lin Huan. Hubunganmu, saudaraku, aku sangat mendukung. Tapi kamu juga harus mempertimbangkannya sendiri. Jika ada kesulitan di masa depan, beritahu aku. Setelah selesai bicara, keduanya berpisah. Sementara itu, Sukele digandeng tanganku. Keluar dari warnet. Sukele dengan lembut duduk di kursi belakang sepedaku. Kedua tangannya memeluk pinggangku. Yang ada hanyalah rasa aman yang penuh. Kenapa hari ini kamu ingin mengantarku kerja? Aku sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Kakimu terluka? Aku tidak tenang membiarkanmu datang kerja sendiri. Kata-kataku sedikit acuh tak acuh. Sukele duduk di kursi belakang. Dengan sedikit canggung memakaikan syal padaku. Lalu dia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi telingaku. Aku tahu kamu sedikit marah. Karena merasa aku berpakaian terlalu minim. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Meskipun aku memakainya lagi, aku hanya akan memakainya untukmu. Bolehkah? Jembatan tinggi di malam hari. Suara bel sepeda yang jernih. Sangat sering terdengar di bawah gerakan jariku. Mendengar kalimat itu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah lama, sepeda berhenti. Aku menurunkan standar sepeda. Dengan lembut menepuk kepala Sukele, pergilah bekerja. Sukele berdiri di tempat, melihat bar di belakangnya. Dan melihat anak laki-laki dengan senyum di wajahnya. Tidak masuk? Aku menggelengkan kepala. Memikirkan Sukele di atas panggung. Menerima tatapan serakah dari sekelompok pria di bawah panggung. Naluriku mengatakan bahwa lebih baik tidak masuk. Lagi pula, aku juga bukan pacar resminya. Aku sepertinya sedikit berlebihan. Tapi di luar sangat dingin, bisakah kamu menghangatkanku? Sambil berkata begitu, aku menarik tangan Sukele. Dan mendekatkannya ke pipiku. Cepat pergi, kalau tidak gajimu akan dipotong habis oleh bosmu. Sukele menghela napas pelan. Setelah mendengus, dia berjalan menuju bar. Aku tidak melihat punggung Sukele. Melainkan dengan tenang menyalakan sebatang rokok yang melankolis. Tidak berlebihan. Hanya untuk terlihat keren. Merokok, merokok. Aku tahu kamu aneh. Aku baru saja mengeluarkan kepulan asap rokok ketika sebuah tamparan mendarat. Aku yang kosong menjadi kesal karena ditampar. Tapi saat menoleh, aku melihat seseorang dengan pipi menggembung seperti bak pao. Sukele, aku menghentikanmu. Sebelum dia selesai bicara. Gadis itu menarik tangan anak laki-laki itu. Dan berjalan menuju bar. Kamu jelas-jelas merasa tidak tenang.
Tapi tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tidak, sungguh, sungguh. Sukele menoleh. Dan membuat wajah lucu padaku. Semuanya tertulis di wajahmu. Hanya pura-pura. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Juga menutupi wajahnya. Seperti Bak Pao. Sukele mengerutkan kening. Orang yang tidak merokok selama berbulan-bulan. Merokok di belakangku. Kamu yang pendiam. Aku sungguh tidak apa-apa. Pergilah bekerja. Kenapa gadis kecil sepertimu begitu dominan? Sukele berteriak histeris. Memangnya kenapa kalau aku dominan? Kalau aku tidak dominan, siapa lagi yang akan memanjakanmu dengan dominan? Shen Zuxin itu? Wajahnya mengeras karena angin dingin. Sementara wajah Sukele, entah karena memerah karena angin. Atau memerah karena serangkaian kata-katanya. Tapi yang terlihat jelas adalah gadis ini kali ini sepertinya benar-benar panik. Ekspresi terkejutku membuat Sukele terdiam lama. Kedua tangannya memegang pergelangan tanganku. Suaranya pelan. Pokoknya aku tidak suka. Melihatmu yang selalu khawatir dan tidak tenang. Aku juga tidak suka melihatmu yang berfantasi karena aku. Dengan cara yang tidak masuk akal. Aku tidak suka perilakumu seperti ini. Sukele menggunakan nada paling penurut untuk mengatakan hal yang paling dominan. Seperti memohon pada anak laki-laki itu. Tapi juga seperti memerintah anak laki-laki itu. Aku tidak tahu apakah aku penting bagimu. Tapi kamu sangat penting bagiku. Gadis itu sedikit linglung. Kalau tidak, pinggangnya dipeluk oleh sebuah tangan. Sementara pipinya. Pas sekali masuk ke dada yang hangat itu. Dua suara terlintas di telinganya. Salah satunya detak jantung anak laki-laki itu. Yang lainnya adalah kata, maaf, dari anak laki-laki itu di meja bar. Aku duduk di kursi tinggi. Di tanganku ada secangkir teh beralkohol rendah yang kugoyangkan. Melihat Sukele yang memegang mikrofon. Semakin kulihat, aku semakin tersenyum. Mungkin Sukele tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Betapa sengsaranya dia mencintaiku di kehidupan sebelumnya. Sambil berpikir, aku entah kenapa menenggak habis minuman itu. Tanpa sengaja, aku tersedak. Seka dulu, kawan. Menenggak habis minuman ini sekaligus, kamu juga berani. Aku tersenyum menerima tisu. Dan menyeka sudut bibirku. Terima kasih, pria itu mengangkat bahu. Lalu menunjuk Sukele di atas panggung. Pacarmu? Aku melambaikan tangan. Bukan, pria itu tidak peduli, tidak jujur. Bagaimanapun, kamu dan gadis itu pasti tidak biasa. Bagaimana kamu tahu? Lihat, ada cahaya di matanya. Pria itu juga tenggelam dalam nyanyian Sukele. Gadis ini cantik. Pukul 11, Sukele pulang kerja. Dia memegang gitar di tangannya. Dan duduk di sampingku. Pulang kerja? Sukele mengangguk. Aku memberinya segelas susu hangat yang baru saja dihangatkan. Minumlah selagi hangat. Sukele tersenyum manis. Sebentar lagi kamu akan kembali ke warnet? Aku mengangguk. Pulang nanti akan sedikit mengejar kode. Berusaha dalam 2 bulan untuk menebus rumahmu. Hah? Ekspresiku terkejut. Lalu kamu tidur di mana? Sukele menggelengkan kepalanya yang kecil, tidak sempat memutar. Lalu dia menarik tanganku, aku tidak mau kembali ke asrama. Gadis-gadis di asrama terlalu berisik. Aku sedikit menghela napas. Sedikit merasa kasihan. Tidak apa-apa, nanti ikut aku kembali ke warnet saja. Mendengar bisa bersama Yeling. Kepala kecil Sukele mengangguk seperti burung pelatuk. Tak terlukiskan betapa senangnya dia. Melihat mereka berdua sedikit terkejut. Pria yang duduk di seberang menahan tawa, kamu mahasiswa? Aku mengangguk, ya, apakah menulis kode ini untuk perangkat lunak apa? Aku mengangguk lagi. Benar. Setelah mendengar itu, pria itu bangkit. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberiku isyarat mata. Tatapan itu ditujukan pada Sukele. Pria itu sepertinya teringat sesuatu. Dia berbalik dan menyerahkan kartu nama kepadaku. Perusahaan media. Kamu bisa menunjukkannya pada pacar kecilmu. Jika punya ide, temui aku. Aku melihat kartu nama di tanganku. Tong Siaki. Yelin, kamu begitu saja memberitahu mereka idemu? Aku berkata terus terang, dia terlihat seperti orang kaya yang punya modal. Anggap saja berteman. Mungkin jalan ke depan akan lebih luas. Sukele mengangguk seolah mengerti tapi tidak sepenuhnya. Aku melihat Sukele yang tampak linglung. Aku menggenggam tangannya, ayo. Aku akan mengantarmu pulang. Keduanya baru saja akan bangkit. Tiba-tiba ada gelas anggur di atas meja entah dari mana. Masih terlalu pagi. Bagaimana kalau kalian berdua duduk sebentar lagi?
Keduanya saling pandang. Aku tidak bisa menahan kerutan alisku. Karena dia terlalu familiar. Begitu familiar sampai-sampai ingin menghajar lawan saat bertemu. Teman sekelas Ye, lama tidak bertemu. Pria itu menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Tapi matanya tidak lepas dari Sukele. Aku berkata dengan tenang, Senior Bai.